Pada bulan Oktober 2024, tim UKS dari Puskesmas menyambangi sekolah untuk melakukan screening kesehatan. Tim UKS bertemu dengan Bu Ayu, guru yang sangat memperhatikan murid-muridnya. Bu Ayu memberitahu tim UKS bahwa ada anak bernama Suci yang sudah kecanduan merokok sejak usia 10 tahun. UKS akhirnya bertemu dengan Suci dan melakukan konseling. Suci mulai sedikit terbuka dan mau menceritakan kisahnya. Suci, seorang anak perempuan yang sedang beranjak remaja. Dia seorang anak tunggal dari kedua orang tua yang kurang baik. Saat dia dalam masa pertumbuhannya, yang sangat membutuhkan peran kedua orang tuanya, namun ia tidak mendapatkan itu. Kedua orang tuanya seringkali bertengkar di depan Suci. Tidak jarang Suci juga melihat ayahnya melakukan KDRT kepada ibunya. Bahkan mirisnya, Suci pun seringkali menjadi korban dari KDRT yang dilakukan oleh ayah atau ibunya. Sampai pada akhirnya, tiba di mana Suci mengetahui bahwa ayahnya selingkuh dengan perempuan lain dan memilih untuk meninggalkan ibu dan dirinya. Saat itu Suci hanya bisa memendam rasa kecewanya, amarahnya, kesedihannya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah menerima keadaan. Di lingkungan pertemanannya Suci kerap dibully dan menjadi bahan olok-olok teman-teman sebayanya. Akhirnya, Suci tumbuh menjadi anak yang minderan, susah bergaul, dan tidak memiliki banyak teman. Tahun berganti tahun, Suci kini tinggal bersama ibu, nenek dan tantenya. Ibunya bekerja di pabrik, setiap hari berangkat pagi pulang sore. Suci besar bersama nenek dan tantenya. Tantenya yang seorang alsi, seringkali membawa teman-temannya untuk berkumpul di rumah. Tidak jarang Suci yang tidak memiliki banyak teman, akhirnya mulai ikut berkumpul dengan tante dan teman-teman tantenya. Hingga pada suatu hari, di umur Suci yang baru menginjak 10 tahun, Suci mulai mencoba rokok yang ia dapatkan dari tante dan teman-teman tantenya. Mulai dari yang ia tidak suka, sampai akhirnya Suci mulai kecanduan rokok. Suci mulai menikmati rokok tatkala ia merasa kesepian, kurang perhatian dari orang tuanya. Rokok itu yang akhirnya menjadi teman Suci sehari-hari. Tiba di mana Suci menginjak usia 12 tahun, ia bertemu dengan teman-teman sebaya yang sama seperti ia. Iya, Suci akhirnya bertemu dengan teman-teman sesama pencandu rokok. Pada saat itu, Suci mulai menikmati kehidupan pertemanannya. Suci seringkali berkumpul dengan teman-temannya di pinggiran sawah untuk bersama-sama menikmati rokok. Lambat laun, pergaulan yang semakin intens membawa Suci dan teman-temannya ke pergaulan yang semakin jauh. Suci dan teman-temannya mulai menikmati minuman keras sedikit demi sedikit, hingga Suci semakin nyaman dengan keadaan yang ada. Suci dapat melupakan rasa kesepiannya, rasa kecewa pada sang ayah, dan juga rasa mindernya. Suci mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu, apa yang dilakukannya bersama teman-teman adalah perbuatan yang salah dan tidak baik. Namun keadaan yang dapat membuatnya nyaman dan bisa melupakan rasa sedih dan kecewanya pada keadaan membuat ia enggan menjauhi perbuatan itu. Suci juga menceritakan bahwa sebelum ia mulai merokok, sebelum ia memulai pergaulannya, saat ini ia seringkali merasa depresi dan tidak memiliki keinginan hidup. Berulang kali Suci berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Suci adalah bahwa kesehatan mental seseorang dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Saat keluarga terdekat tidak dapat menjadi sandaran bagi remaja, mereka akan mencari sandaran-sandaran yang lain, yang pada akhirnya, sandaran itu justru lebih membahayakan kesehatan, serta kesehatan mental mereka. Karena sejatinya, anak yang berada pada usia remaja sangatlah membutuhkan bimbingan, serta perhatian dari orang dewasa di sekitarnya.